melanjut salam dari sahabat Septi. Ibu mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syamia Ibu, dan saya sekelompok sama ini dari mahasiswa UIN Bandung, tepatnya di jurusan Bimbingan dan Asal Islam. Di jurusan kami ini ada mata kuliah pengembangan keluarga berencana, dan salah satu tugas pembunuhan keluarga berencana itu harus ada praktik, dan alhamdulillahnya kita mengadakan praktik di Posyandu. Dan materi yang akan saya sampaikan ini mengenai stunting, karena melihat dan saya sudah terjun 2 bulan di lapangan di Kecamatan Mandala Jati, dan memang mungkin dikatakan banyak gitu ya anak-anak yang mengalami stunting. Maka dari itu saya mengambil materi mengenai stunting, dan bisa ibu-ibu, bunda-bunda lihat sendiri bahwa stunting ini di mana tumbuh kembang anak mengalami hambatan akibat pengaruh asupan gizi pada anak. Jadi karena proses pertumbuhan awal si anak ini mengalami stunting bisa dengan mempengaruhi pertumbuhan fisiknya ataupun pertumbuhan otak karena kekurangan gizi. Mungkin kita melihat bahwa anak yang memang berat badannya atau ukuran tingginya kurang dari yang seharusnya itu bisa dinamakan dengan stunting, karena mungkin para bunda-bunda ini kurang tepat dalam memberikan gizi, atau memang anaknya ini tidak aktif gitu ya, karena kan umur 1 tahun 2 tahun itu anak masih lebih aktif-aktifnya gitu kan. Melanjut ke gejalanya. Nah, ini ada beberapa gejala dari stunting. Yang pertama ini ada tinggi badan anak yang lebih pendek daripada anak yang seusianya, dan berat badan anak yang lebih rendah dari anak yang seusianya. Bisa kita pahami bahwa saya ambil contoh, mohon maaf, umur berapa? Jalan 2 tahun. Dengan nama siapa? Erlin. Saya ambil contoh misalkan Erlin gitu ya, ditimbang di Posyandu, karena umumnya cenderung anak yang berusia 2 tahun ini, apalagi perempuan, dia itu akan memiliki berat badan yang normalnya itu 79 sampai 95 cm tinggi badannya, dan berat badannya itu 9 sampai 13 kg. Kalau misalkan anak yang 2 tahun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang kurang dari tinggi badannya sudah ditentukan, maka itu dapat dipertanyakan apakah si anak itu stunting atau tidaknya. Karena kita sudah belajar pula dari Kak Septi ya, bahwa jika orang tuanya mengalami anemia, mungkin besar kemungkinan anak itu akan mengalami stunting. Dan yang ketiga ada pertumbuhan tulang anak yang tertunda. Bunda-bunda tahu ini pemain voli bola kan badannya kan tinggi-tinggi kan, keker gitu. Nah, itu cenderung memang badan dia itu sehat, karena tulang dia itu akan berkembang, ya mungkin tadinya segini itu akan berkembang dengan seiringnya para bunda-bunda ini mengekspresikan diri kepada anak-anaknya gitu. Karena anak yang stunting ini cenderung tulangnya itu tidak tumbuh dan tidak berkembang gitu. Jadi yang memang mempengaruhi terhadap tinggi badannya, kemudian berat badannya gitu. Sehingga mengakibatkan si anak itu akan lemah. Dan kita melanjut ke dalam dampaknya. Ada dampak tadi gejala. Yang pertama, anak itu akan mudah sakit. Tentu ibu, karena sakit itu adalah normal. Tapi bagi anak yang menderita stunting ini gitu ya, dia itu akan cenderung mudah sakit, dikit-dikit demam, dikit-dikit pilek gitu ya. Dan yang kedua itu ada kemampuan berpikir kurang. Jadi saya ambil contoh, misalkan Erlin diajarin sama bundanya 1 tambah 1 itu 2. Nah, anak itu kan cara berpikir ya, itu kan kalau cara berpikirnya pasti kayak 2. Jadi kita atur lagi, coba Erlin 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau anak yang stunting ini berpikirnya tuh kurang. Jadi kalau saya bilang coba 1 tambah 1 berapa, dia pasti jawab 1 gitu. Jadi memang anak stunting ini tadi keterlambatan fisik dan juga perkembangan otak. Dan yang ketiga ada fungsi tubuh tidak seimbang. Tidak saya jelaskan bahwa tinggi badan, berat badan juga tidak seimbang dari seharusnya.
anak yang dia itu akan mempengaruhi saat dia dewasa. Tapi anak yang 2 tahun itu misalkan mengalami stunting, dia masih bisa untuk berubah. Jadi anak yang 2 tahun bahkan kurang dari 2 tahun dia masih bisa berubah, mulai dari gizinya, kemudian dari cara berpikirnya itu masih bisa berubah. Tapi kalau misalkan udah beranjak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia akan susah. Mungkin dia akan susah dari berat badan gitu. Nanti mungkin ada ibu-ibu juga akan nemuin ya seperti itu. Ada yang udah besar tapi badannya masih kecil atau pendek gitu. Nah, melanjut cara untuk pencegahannya. Jadi ada cara untuk mencegah stunting yang sendiri. Yang pertama, memberikan ASI dan PASI yang baik. Tentu kita harus memberikan ASI ya yang baik untuk anak kita. Dan saya juga udah percaya sama ibu-ibu kalau ibu ini akan memberikan ASI yang baik, karena saya belum berpengalaman gitu ya. Kemudian yang kedua, memantau pertumbuhan anak di posyandu. Nah, tentunya ini ada diadakan posyandu ini untuk memantau perkembangan anak, sejauh mana tinggi badan anak sekarang, kemudian berat badan anak sekarang, kemudian gizinya bagus atau enggak gitu. Nah, ini bagus sekali diadakan posyandu gitu ya. Dan ibu-ibu jangan ragu untuk datang ke posyandu, jangan tahu anak saya kurang gizi. Dadah. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan gizi anak. Tentu ini tentang gizi lagi. Kalau anak diberikan dengan gizi yang baik, tidak besar kemungkinan anak itu juga mengalami stunting. Dan yang terakhir adalah akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Tentu anak pasti diberikan fasilitas yang bersih, yang bagus ya Bu. Apalagi anak pertama itu bakal ngejaga banget gitu. Mungkin cukup sekian, dan ada satu slogan dari saya: cegah stunting sebelum dipersunting dan cegah stunting sebelum bunting. Pasti.